Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai algoritma pembentuk lingkaran. Adapun outline dari materi kali ini, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pengantar dan konsep algoritma pembentuk lingkaran Bresenham. Jadi yang nanti kita akan bahas hanya ada satu algoritma, yaitu namanya algoritma pembentuk lingkaran Bresenham. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas lebih detail langkah algoritma pembentuk lingkaran Bresenham. Kemudian nanti di video yang ketiga, kita akan membahas contoh implementasi algoritma Bresenham untuk lingkaran dengan titik pusatnya 0,0. Kemudian di video yang keempat, kita akan membahas contoh implementasi algoritma Bresenham untuk membangkitkan lingkaran dengan titik pusat lingkaran bukan 0,0. Langsung saja kita ke bagian yang pertama. Nah, di sini ada pengantar pembentukan lingkaran. Misalkan, kita diminta untuk menggambar sebuah lingkaran. Maka, yang harus kita tentukan pertama adalah titik pusat lingkaran. Atau di sini adalah center yang ditunjukkan ini. Center lingkaran. Kemudian, hal kedua yang harus kita tentukan yaitu jari-jari lingkaran. Atau kita bisa juga tentukan diameter lingkaran. Kalau diameter berarti dia 2 kalinya jari-jari. Kemudian ada hal lain juga yang dia sebenarnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Yaitu warna atau lingkarannya misalnya mau kita beri warna gitu. Dan yang kedua yang opsional yaitu tebal garis tepi. Misalnya mau dibikin tebalnya tipis, apa dia lebih tebal, seperti itu. Kemudian, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail tentang algoritma pembentuk lingkaran Bresenham, di sini nanti ada beberapa konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep mengenai kuadran. Jadi, saat kita akan menggambar lingkaran, kita akan menggambarnya pada bidang 2 dimensi. Nah, di sini sudah diilustrasikan menggunakan koordinat agar lebih mudah diilustrasikan menggunakan koordinat kartesius ya. Jadi di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, di sini nanti akan kita bagi koordinat kartesius ini menjadi beberapa kuadran. Nah, kita punya titik pusat di sini 0,0 ya. 0,0. Nah, di bagian ini adalah kuadran 1 dan 2. Lebih detailnya pembagiannya adalah ini kita bagi jadi 2 persis ya. Jadi ada garis lurus, masing-masing di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Nah, ini sebenarnya kuadran 1 tuh yang dari sini sampai sini nih. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Lalu ini juga kita bagi. Ini dari sini sampai sini, kuadran 3, kuadran 4. Ini juga kita bagi. Ini kuadran 5, kuadran 6. Ini juga dibagi 2 sama persis. 7, 8 ya. Jadi kita punya 8 kuadran. Jadi daerah ini adalah kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini konsep ini perlu kita ingat-ingat. Selanjutnya, nah, di algoritma pembentuk lingkaran Bresenham, kita hanya perlu
menghitung secara detail titik-titiknya menggunakan algoritma Bresenham itu pada kuadran yang pertama. Jadi di sini, di kuadran 1 ini, kita perlu menghitung secara detail pakai algoritma Bresenham. Sedangkan untuk titik-titik atau garis di kuadran yang lain itu kita peroleh dengan melakukan pencerminan titik-titik yang ada di kuadran pertama. Nah, seperti yang garis kemarin ya, yang lingkaran ini juga sama. Kalau kita membentuk sebuah lingkaran, nah seperti ini, itu kita menentukan titik-titik untuk garisnya ini, kita tentukan ya. Nah, tadi lingkarannya kita bagi jadi sekitar kita punya ini kan lingkaran kita bagi lingkarannya jadi 4 bagian ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang perlu dihitung detail adalah titik-titik yang di sini. Di kuadran 1 ini perlu kita hitung secara detail. Oke. Selanjutnya kita akan membahas konsep pencerminan. Nanti akan ada 3 konsep pencerminan yang kita gunakan di sini. Yang pertama, pencerminan secara diagonal. Nah, tadi kan kita membangkitkan titik-titik di kuadran yang pertama. Nilai selanjutnya, untuk kuadran yang berikutnya, kita dapatkannya pakai teknik pencerminan. Nah, kenapa pakai teknik pencerminan? Karena dibandingkan kita menghitung atau menjalankan algoritma yang detail, yang perhitungannya panjang, akan lebih cepat kalau kita menggunakan operasi pencerminan, sehingga nanti hasilnya bisa lebih cepat. Oke, tadi konsep pertama pencerminan diagonal. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, titik-titik di kuadran 1 ini, titik-titik, nah ini lingkaran ya, kita anggap garisnya lingkaran, ini dihitung. Kalau kita udah dapat titik-titik di sini, kalau kita udah dapat titik-titiknya di bagian ini, kita tinggal mencerminkan titik-titiknya terhadap garis ini. Ini garisnya namanya garis X sama dengan Y kan, karena di setiap titik di garis ini nilai X-nya sama dengan nilai Y. Jadi kita cerminkan garis lingkaran 1/8 ya ini. 1/8 kita terhadap garis X sama dengan Y, kita peroleh garis yang ini ya kan. Kalau di konsep pencerminan kan seperti itu. Nah, kita dapatkan titik-titik yang ada di kuadran 2. Ini pencerminan namanya pencerminan diagonal karena garis X sama dengan Y ini kita sebut juga garis diagonal. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep pencerminan vertikal. Pencerminan vertikal ini kita gunakan kalau kita ingin mencari titik-titik pada kuadran 3 dan 4. Tadi ya, kuadran 3 dan 4 tuh letaknya di sini. Tadi kan kita sudah dapat ya garis yang di kuadran 1 ini yang merah. Ini sudah kita peroleh. Nah, di kuadran 3 dan 4 kita mencerminkannya secara vertikal. Jadi kayak di flip secara vertikal. Ini di flip secara vertikal gini kan. Nah, dicerminkannya terhadap garis ini. Sumbu X. Nanti ada rumusnya ya untuk pencerminan terhadap sumbu X itu seperti apa. Jadi ini kan dicerminkan ya, setiap titik di sini dicerminkan di sini, ada titik di sini dicerminkan di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke konsep pencerminan horizontal. Tadi kan kita sebelumnya sudah dapat garis lingkaran untuk 4 kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Nah, untuk
kuadran kelima sampai dengan kuadran ke-8 kita menggunakan konsep pencerminan secara horizontal. Oke. Jadi kayak gini ya, dicerminkannya terhadap garis yang ini. Ini garis sumbu Y. Misalkan jadi gini. Misal kita punya titik di sini, kita cerminkan. Jadi di sini. Saya punya titik di sini. Kita cerminkan di sini, oke? Jadi tadi kita awalnya sudah punya garis yang merah ini. Nah, yang ini nih sudah kita miliki. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, kita peroleh garis yang hijau.